Yang terhormat Ibu Imas Masripa selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Siti Rahayu. Saya Muhammad Nurullah. Di sini kami akan membahas mengenai sumber-sumber hukum Islam. Namun yang akan kami bahas itu hanya ada 2, yaitu sumber hukum Al-Quran dan hadis. Nah, jadi apa sih hukum itu? Jadi hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Secara istilah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut bagi mukallaf itu untuk memilih atau mengerjakan ataupun tidak mengerjakannya. Atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat dan penghalang bagi yang lainnya seperti sah, batal, rukhsah dan izomah. Jadi sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang memiliki kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila ketika kita melanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, jadi sumber hukum Islam adalah sebagai sumber dasar, acuan dan pedoman bagi syariat Islam. Baik, untuk sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Pasti semuanya sudah tahu dong Al-Quran itu apa dan bagaimana bentuk Al-Quran itu. Nah, baik, mari saya jelaskan ya. Secara etimologi, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan atau al-jam'u. Nah, secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul sebagai penutup, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan Quran Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran Surat An-Nas. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Jadi apa sih kedudukan Al-Quran sebagai sumber-sumber hukum Islam? Jadi teman-teman, kedudukan Al-Quran itu merupakan sumber hukum utama sebagaimana dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim, yang artinya maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya kamu berada pada jalan yang lurus. Nah, jadi menurut Quran Surat Az-Zukhruf ini, agama yang telah diwahyukan kepada kami adalah agama Islam. Dan yang pertama tadi, Islam adalah Al-Quran sebagai kedudukan Islam paling utama dalam sumber hukum Islam, yaitu sebagai posisi yang paling pertama gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ada permasalahan dalam hidup ataupun yang lain sebagainya, itu yang dicari adalah sumbernya dari Al-Quran, seperti itu. Nah, pokok-pokok isi dalam Al-Quran meliputi ada tauhid, ibadah, janji dan ancaman, dan sejarah. Nah, menurut para ulama, hukum dalam Al-Quran itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada i'tiqodiyah, yang dimana i'tiqodiyah ini adalah segala perilaku yang berhubungan dengan mukallaf, dimana kita harus meyakini rukun iman, yaitu iman kepada Allah SWT, kepada malaikat Allah, kepada kitab, kepada nabi, dan kepada hari akhir. Dan yang kedua ada hukum dalam Al-Quran itu ada akhlakiyah, yang mana hukum ini berhubungan dengan akhlak, dengan perbuatan baik dan buruk. Yang ketiga ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah ini yang berhubungan dengan kekeluargaan. Jadi semua permasalahan dalam keluarga itu ada sumber hukumnya, ada di dalam Al-Quran. Nah, yang keempat ada hukum muamalah. Nah, hukum muamalah ini banyak sekali macam-macamnya, karena hukum ini itu memang berhubungan dengan manusia.
seperti ada hukum badan pribadi, hukum perdata, hukum perdana, hukum acara, hukum internasional, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi dan keuangan, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi Al-Qur'an. Yang pertama ada Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, Asy-Syifa sebagai obat, dan Al-Mau'izah sebagai nasihat. Nasihatnya nasihat yang baik. Mungkin untuk sumber hukum kedua yaitu hadis akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, baik. Sumber hukumnya kedua yaitu hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab hadasa yuhadisu, artinya baru. Nah, secara istilah hadis adalah segala sesuatu baik perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ataupun kejadian pada waktu Nabi masih hidup. Nah, semua itulah yang dinamakan dengan hadis. Hadis terbagi menurut perawinya atau menurut sanadnya terbagi menjadi 4, yaitu pertama sahih, kedua hasan, ketiga maudhu, dan keempat dhaif. Nah, hadis sahih adalah hadis yang memang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan memiliki jalur perawi yang dimana para perawinya itu termasuk orang yang adil, jujur, memiliki hafalan kuat, dan tidak adalah kejanggalan maupun cacat pada konteks dari hadis tersebut. Dan lapas atau konteks dari hadis itu dari perawi pertama sampai perawi terakhir memiliki kesamaan dalam baik itu bacaan maupun artinya. Baiklah, kita lanjut yang ke hasan. Hasan adalah hadis yang memang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dan memiliki para perawi yang adil, jujur, dan tetapi hadis hasan itu memiliki kekurangan pada salah satu perawinya. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya adalah mungkin dari salah satu perawi tersebut memiliki hafalan yang kurang kuat, tetapi konteks hadisnya masih memiliki sama, yaitu sama dalam bacaan maupun makna. Dan tetap jalur perawihannya dari awal sampai akhir tidak ada yang berubah. Oke, lanjut kita ke hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang memang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tapi memiliki banyak kekurangan dari jalur perawihannya. Contoh, perawinya itu tidak dikenal. Maksudnya dari salah satu para perawi itu atau para periwayat termasuk orang yang tidak populer atau orang yang tidak dikenal atau orang biasa, yang sehingga melemahkan dari kedudukan hadis tersebut. Oke, lanjut kita ke hadis yang keempat, yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang bukan dari Rasulullah SAW atau kita lebih mengenalnya sebagai hadis palsu. Kenapa bisa disebut hadis palsu? Karena hadis tersebut memiliki makna yang bagus. Contohnya an-nazafatu minal iman, ya, artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Padahal konteks hadis tersebut itu tidak ada di ketiga sanad yang ada di atas. Hadis sahih, baik itu sahih, hasan ataupun dhaif. Tetapi secara makna memiliki makna yang bagus, karena dengan begitu umat muslim bisa lebih menjaga akan kebersihan. Yang seperti kita tahu, muslim termasuk salah satu orang yang masih bisa dibilang jorok. Lanjut. Jadi setelah dari yang disebutkan di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum nomor 2 setelah Al-Quran, karena seperti alasan yang sudah saya jelaskan tadi di atas, yaitu lalu hadis itu memiliki 3 peranan penting, yaitu pertama,
menegaskan isi dari Al-Qur'an. Maksud menegaskan di sini yaitu isi Al-Qur'an yang sekiranya masih samar. Contoh seperti di Al-Qur'an menjelaskan sholatlah, tapi di Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat. Maka disinilah peranan hadis sebagai penunjuk, seperti inilah cara sholat, seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Lanjut, yaitu peranan yang kedua, memperjelas isi. Maksud memperjelas isi yaitu memperjelas isi dari Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an kadang ada ayat yang sebenarnya itu masih bersifat makna, dan karena itu sebuah makna atau ungkapan jadi memiliki arti yang luas, dan disinilah peranan hadis, yaitu untuk memperjelas isi dari makna atau ungkapan yang ada di Quran. Lanjut, yang peranan yang ketiga atau terakhir yaitu adalah peranan mengembangkan atau menambahkan isi yang ada di Quran, ya, dan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Maksudnya kadang di Quran itu ada beberapa yang masih kurang gitu. Nah, disinilah peranan hadis, yaitu untuk menambahkan atau mengembangkan isi-isi atau dalil ataupun hukum dan segala macamnya yang tidak ada di Quran. Oke, lanjut ke pembagian hadis. Nah, hadis dibagi menjadi 3, yaitu pertama qauli, kedua fi'li, ketiga takriri. Nah, hadis qauli adalah hadis dari perkataan Rasulullah. Maksudnya hadis ini memang benar-benar langsung keluar dari ucapan Rasulullah SAW dan didengar oleh para sahabat dan masih sempat dicatat oleh para sahabat. Lanjut, yang kedua yaitu hadis fi'li, yaitu hadis ini memiliki makna, artinya perbuatan. Berarti hadis ini adalah segala macam perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa beliau hidup, yang artinya hadis ini itu bukan berasal dari omongan, tapi apa yang para sahabat lihat dan apa yang dilakukan Rasulullah bisa menjadi hadis. Nah, yang ketiga adalah hadis takriri, yaitu hadis dari perbuatan para sahabat. Maksudnya banyak waktu itu para sahabat yang hidup di zaman Nabi dan melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Lalu bagaimana tanggapan Nabi? Tanggapan Nabi, ada yang Nabi menanggap, ada yang diam, dan ada yang melarang. Nah, yang jadi hadis takriri ini adalah diamnya Nabi. Kenapa bisa dijadikan hadis? Karena kalau memang suatu perbuatan itu tidak boleh, maka Nabi langsung larang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau memang perbuatan itu tidak boleh, maka Nabi akan langsung larang. Tapi kalau perbuatan itu tidak diperintahkan tapi dikerjakan dan tidak ada unsur melanggar ataupun menyalahi aturan Allah, maka itu bisa disebut sunnah atau perbuatan yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya Muhammad Nurullah. Saya Siti Rahayu. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dari isi materi yang telah kami uraikan. Kami menerima saran dan kritik dari Ibu dan dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.